Taib, saya ulang. Telah berkata musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain amin, yakni al-Imam Ibnu Al-Jurum, babul mubtada'i wal khabari. Bab tentang mubtada dan khabar. Apa itu mubtada? Ma huwal mubtada? Al-mubtada'u huwa al-ismul marfu'ul 'ari 'anil 'awamil al-lafziyyah wal khabaru huwa al-ismul marfu'ul musnadu ilaih. Nahwu qaulika Zaidun qa'imun. Mubtada adalah isim rofa al-'ari yang terbebas anil awamil lafziyah, dari amil-amil lafaz. Karena yang menjadikan mubtada itu marfu itu adalah amil ma'nawi. Amil ma'nawi. Karena amil ada amil lafaz dan juga ada amil ma'nawi. Amil lafaz ialah amil-amil yang nampak pada kalimat, Contohnya, ketika fa'il dia rofa, amilnya itu adalah fi'il sebelumnya. Ja'a Zaidun. Zaidun dirofa karena dia menjadi fa'il. Kenapa dia menjadi fa'il? Karena ada amil yang menuntut dia untuk rofa, yaitu fi'il. Begitu pula fi'il itu nasab, fi'il itu jazm karena ada amil sebelumnya. Kalau jazm, fi'il itu jazm, maka amil jazm yang menjazmkannya. Kalau fi'il itu nasab, maka amil nasab yang menasabkannya. Kalau mubtada, kenapa dia rofa? Kenapa dia rofa? Karena dia bil ibtida. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, raf'ul mubtada bil ibtida. Rofaknya mubtada karena dia di awal kalimat. Taib. Wal khobar. Khobar adalah isim rofa al-musnadu ilaih, yang disandarkan kepada mubtada, yang sifatnya pengkhabaran. Khobar ini adalah isim yang fungsinya mengkabarkan si mubtada. Contoh dari Al-Imam Ibnu Al-Jurum, qaulika, pada perkataan antum, Zaidun qaimun. Zaid adalah mubtada, qaimun adalah khobarnya. Zaid itu adalah isim ma'rifat, dan qaimun nakirah. Qaimun ini adalah khabar atau pengkabaran keadaan si Zaid. Maka dijelaskan artinya Zaid adalah orang yang berdiri. Baik, kita masuk ke syarahnya. Syarah dari penulis kitab ini yaitu Mukhtasar Jiddan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Tafadhol man yurid an yaqra. Siapa yang mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala, babul mubtada'u wal khabaru. Babul mubtada'i. Babul mubtada'i wal khabari. Wal mubtada'u huwal ismul marfu'un al-'ari 'anil awamilil lafziyyati. يعني أن المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري أي المجرد عن العوامل اللفظية Harokat akhirnya dibaca. لفظية. فخرجوا بالاسم فخرج بالاسم الفاعل بالاسم الفعل والحرف. فخرج بالاسم الفعل. Gini bacanya. Fakharaja bil ismi al fi'lu wal harfu bi'tibari ma'nahuma. فخرج بالاسم الفعل والحرف
bil bi'atibari bi'tibari ma'ana ma'nahuma. ma'nahuma. Hmm? Fakullu minha la Fakullun minhuma fakullun minha fakullu minha la yaqa'u mubtada'u la yaqa'u la yaqa'u mubtada'an. mubtada'an. Mm-mm. Fa kharaja bil marfu'il mansubi Mansubu wa kharaja bil marfu' al mansubu wal majruru bi ghairi harfin zaidin. wa kharaja bil marfu'i al mansubu wal majruru bi ghairi harfin zaidun Zaidin zaidin fakullu minhuma la yaqa'u fakullun. fakullun minhuma la yaqa'u mubtada'u Kok mubtada'u? la yaqa'u mubtada'a Mubtada'a. Mubtada'an. la yaqa'u mubtada'an. Baik. Wa kharaja bi qawlihi Wa kharaja bi qawlihi al-'ari 'anil 'awamilil lafziyyati ma iqta ma iqtarani ah ma iq iqtarona yaqtarinu maqtarona ma iqtarana bihi 'amili amilun 'amilun lafziyun lafziyyun mm, kafa'ilun kal fa'ili. Kaf kalfa itu huruf jar. Kal kal fa'ili wa kal naibil fa'ili kalfa'ili wa naibil fa'ili fala yusamma kullu minhuma fala mubtada yusamma kullun minhuma fala mubtada'an. fala yusamma kullun minhuma mubtada'an. Baik. Dari syarah ini Syekh Ahmad Zaini Dahlan menjelaskan perkataan Al-Imam Ibnu Ajurum satu persatu setiap katanya dari perkataannya ketika menjelaskan mubtada. Kata beliau, annal mubtada, bahwasannya mubtada huwa lismul marfu'ul 'ari, adalah isim marfu yang terbebas, al-'ari terbebas. Yaitu beliau tafsirkan, Syekh Ahmad Zaini Dahlan tafsirkan itu al-mujarrad. Sama, al-mujarrad itu kosong. Kosong dari apa? Anil awamil lafziyah, dari amil-amil lafaz. Karena beliau telah menggunakan kata isim di awal ketika mentakrif atau memberikan definisi mubtada, fa kharaja bil ismi, maka keluar apa-apa yang bukan isim. Isim ini punya dua saudara termasuk pembagian kalam, yaitu fiil dan huruf. Maka yang tidak termasuk mubtada adalah fiil dan huruf. Al-fi'lu wal harfu bi'atibari ma'nahuma, dari sisi makna keduanya. Tidak bisa dia menjadi mubtada. Fakullun minhuma la yaqa'u mubtada'an. Maka setiap dari keduanya yaitu fi'il dan huruf la yaqa'u mubtada'an, tidak bisa terletak sebagai mubtada. Wa kharaja bil marfu, karena beliau memberikan pengertian Al-Imam Ibnu Ajurmi itu memberikan pengertian mubtada al-ismul marfu, dan beliau menjelaskan maka keluar yang bukan marfu. Apa yang bukan marfu? Yaitu mansub, majrur. Kok majzum nggak dimasukkan? Karena kita udah membahas isim dari tadi. Karena kalau majzum tidak masuk pada isim. Jadi yang keluar dari mubtada ini i'rabnya adalah mansub dan majrur. Bighairi harfin zaidin. Tanpa huruf tambahan. Fakulun minhuma, maka setiap dari keduanya yaitu mansub dan majrur la yaqa'u mubtada'an, tidak akan menjadi mubtada, tidak akan pernah. Oleh sebab itu mubtada harus isim dan dia harus rofa. Lalu beliau menjelaskan perkataannya yang al-'ari 'anil awamil lafziyah, maksudnya apa? Maka keluar dari al-'ari 'anil awamil lafziyah, yaitu terbebas dari amil-amil lafaz, maka tarana bihi 'amilul lafzi. Gitu.
Apa-apa yang berkaitan dengannya amilah lafaz. Karena mubtada itu dia amilnya bukan amil lafaz yang menjadikan dia rofa, tapi amil makna. Kalau dia berkaitan dengan amil lafaz, maka dia bukanlah mubtada, melainkan seperti fa'il, naibul fa'il. Nah, gitu. Karena fa'il amil lafaznya apa? Fi'il yang nampak dalam kalimat. Naibul fa'il juga fi'il yang nampak di dalam kalimat. Hanya beda model fi'ilnya, bentuk fi'ilnya. Kalau fa'il dia amil fi'ilnya fi'il apa? Fi'il maklum. Tapi kalau naibul fa'il itu fi'ilnya majhul. Maka la yusamma kullun minhuma mubtada'an. Maka setiap dari fa'il, naibul fa'il itu tidak dinamakan sebagai mubtada. Ila huna hal fahimtum? Sebelum kita masuk ke khobar, baik. Sekarang Anda coba ingin tanya kepada antum, apa itu amil lafaz dan apa itu amil makna? Tafadhol uktub fit ta'liqat. Silakan ditulis di kolom komentar. Apa itu amil lafaz dan apa itu amil makna? Dan apa amil dari mubtada yang menjadikan ia marfu? Baik, syukran Ustaz Tariq. Lalu apa amil dari mubtada? Amil dari mubtada. Ma huwa al-amil lil mubtada? Mubtada amilnya secara makna. Nah, ibtidai iyah. Maksudnya amilnya itu iya makna. Tapi karena apa? Lil ibtida. Karena dia memulai kalimat. Itu ya amil mubtada. Sebagaimana perkataannya Imam Ibnu Malik, pengarang Alfiyahnya. Alfiyah, bait tentang tata bahasa Arab. Ulama Andalusia. Raf'ul mubtada'i bil ibtida. Rafa'nya mubtada dengan dia memulai kalimat. Dengan dia mengawali kalimat. Taib, kita langsung masuk ke khobar. Khobar. Wal khobaru huwa ismul marfu'ul musnadu ilaih. Wal khobaru huwa ismul marfu'u al musnadu ilaih. Fadal dibaca oleh akhuna Tariq. Fadal ikra. Tes. Atau ada yang ingin membaca yang lain? نعم أنا Taib. Taib, taib. Tafadhal. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه يعني أن الخبر هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ نحو قولك زيد قائم هذا تمثيل للمبتدأ والخبر
المفردين. فزيد اسم مرفوع مجرد عن العوامل اللفظية فهو مبتدأ ورافعه الابتدائية وهو عامل معنوي لا لفظي. وقائم اسم مرفوع مسند إلى المبتدأ فهو خبر عنه مرفوع ورافعه المبتدأ. Taib. Wal khabar adalah syukran barakallahu fiik. Wal khabar adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Yakni Asy-Syarih menjelaskan di sini annal khabara, bahwasanya khabar huwal ismul marfu'ul musnadu ilal mubtada, adalah isim rafa yang disandarkan kepada mubtada. Contohnya Zaidun qaimun. Mana mubtadanya, mana khabarnya? Zaidun qaimun. Mana mubtada, mana khabarnya? Mubtadanya adalah Zaidun dan khabarnya adalah qaimun. Hadza tamsil lil mubtada. Ini adalah contoh untuk mubtada dan khabar al-mufradaini. Al-mufradaini, yaitu mufrad. Mubtadanya mufrad, khabarnya mufrad. Mubtadanya Zaidun sendiri, qaimunnya juga sendiri. Fazaidun, maka Zaidun itu adalah ismun marfu'un, isim yang dirofa, mujarradun, yang kosong. Mujarrad itu artinya kosong, terbebas. Anil awamil lafziyah, dari amil-amil lafaz, jelas. Fahuwa mubtadaun, maka Zaid di situ adalah mubtada. Wa rafi'uhu al-ibtida, dan ini digaris bawahi. Rafa'nya si Zaid itu karena apa? Al-ibtida. Wa huwa amilun ma'nawiyun la lafziyun. Dan amilnya itu adalah amil makna, kembalinya ke ibtida. Amil maknanya itu adalah ibtida la lafzi, tidak atau bukan secara lafaz, bukan amil lafaz. Wa qaimun, qaimun pada contoh Zaidun qaimun itu adalah ismun marfu'un musnadun ilal mubtada'i. Qaimun adalah isim rafa musnad yang disandarkan ilal mubtada, kepada mubtada. Fahuwa khabaru anhu, maka dia adalah khobar dari mubtada, marfu yang dirofa. Wa rafi'uhu, nah, dan rofaknya itu apa? Al mubtada, dan rofaknya itu karena si mubtada. Rofaknya si khobar itu karena si mubtada. Sifat pengkhabaran. Itu contoh yang mufrad, Zaidun qaimun. Lalu ada contoh yang tidak mufrad. Ada contoh yang tidak mufrad. Kita perhatikan bersama-sama. Fadol, siapa yang mau baca lagi sedikit ini? Mungkin Riki. Ya, baik, fadol. Wazaidani qaimani. Wa hadza mithalun lil mubtada'i wal khabarul musnaini Wal khabari al musnayaini. Iya, al muthanayaini. Fal zaidani mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi al alifu niyabatan anid dhammati li'annahu musanna wa qaimani khabarul mubtada'i marfu'un bihi wa alamatu raf'ihi
alifi li'anna musanna wazaiduna qa'imuna wa hadha mithalun lil mubtada'i wal khabaru al majmu'aini jam'u mudzakkarin saliman. Fazaiduna mubtada'un marfu'un bil wawi wa qa'imuna khabaruhu kadzalika marfu'un bil wawi li'anna kullan minhuma jam'u mudzakkarin salimun. Jama'u mudzakkari salimun. Mudzakkarin salimun. Baik, syukran barakallahu fiik. Di sini ada yang contoh tidak mufrad yaitu musanna. Wazaidani qaimani. Az-zaidani qaimani. Kita bisa memperhatikan di sini bahwasanya kondisi khobar itu jumlahnya harus sama dengan mubtada. Gitu. Az-zaidani qaimani. Dua zaid adalah yang berdiri atau dua zaid sedang berdiri. Wa hadza misalun lil mubtada'i wal khabar. Dan ini adalah contoh untuk mubtada dan khobar yang musanna, yang dua. Fazaidan, maka zaid di situ adalah mubtada. Mubtada yang dirofa bil ibtida amilnya, makna. Dan ini i'rabnya, teman-teman. Wa alamatu rafihi, dan tanda rofaknya tentu dengan alif, karena tanda rofa dengan alif itu tempatnya di mana? Di mana tempatnya? Iya. Iya, isim musanna khassatan gitu. Secara khusus, dikhususkan hanya untuk di musanna. Baik. Wa alamatur rafihi, dan tanda rafa'nya adalah alif niyabatan anid dhammah, sebagai ganti dari dhammah. Kenapa? Li'annahu musanna. Wa qaimani, ini adalah khobarul mubtada'i. Khobarnya si mubtada, khobarnya si az-zaidani. Marfu, dia dirofa dengan zaidani. Wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. Itu untuk yang musanna, mubtadanya musanna dan khobarnya musanna. Lalu ada lagi yang jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim. Wa hadza misalun lil mubtada'i wal khabari ala majmu'aini. Jama' mudzakkar saliman. Dan zaid itu berdiri. Wa hadza mithalun lil mubtada, dan ini adalah contoh untuk mubtada dan khobar yang majmu'ain, yang apa? Yang banyak, yang jamak. Nah, yaitu jamak apa? Jamak mudzakkar salim, jamak mudzakkar yang selamat. Yang selamat dari bentuk taksir. Fazaiduna, maka zaiduna adalah mubtada'un marfu'un bil wawi. Zaiduna itu adalah mubtada yang dirofa dengan wawu. Wa qaimun adalah khobarnya. Kadzalika, begitu pula dia dirofa dengan wawu. Lianna kullan minhuma, karena setiap dari keduanya sama-sama jamak mudzakkar salim. Isim. Zaiduna, wawu tanda rofaknya, nun itu sebagai apa? Iwad anit tanwin. Nun yang ada di belakang itu iwadun anit tanwin. Lalu kita masuk ke pembagian mubtada. Kita sudah membangun pemahaman pertama tentang mubtada. Maka di sini kita masuk ke pembagian mubtada. Pembagian mubtada sama dengan pembagian fa'il dan juga naibul fa'il. Wal mubtada'u kismani. Mubtada itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Zahirun wa mutmarun. Berupa isim zahir maupun isim dhamir. Kama taqaddama anal fa'ila zahirun wa mutmarun. Nah, sebagaimana yang telah lewat bahwasanya fa'il itu juga ada dua, zahir dan mutmar. Faz-zahir, faz-zahir ma taqaddama dzikruhu.
Maka contoh untuk mubtada berupa isim zahir itu ma taqaddama dzikruhu, apa yang telah lewat dzikruhu penyebutannya. Yakni di mana ketika beliau mencontohkan di atas. Zaidun qaimun, az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna. Mubtada yang berupa lafal zaid itu adalah isim zahir. Waz-zahir ini pengertian zahir. Nah, waz-zahiru huwa ma dalla lafzuhu ala musammahu bila qarinatin. Ini zahir. Zahir adalah apa-apa yang lafaznya menunjukkan atas sesuatu yang dinamai musammahu bila qarinatin, tanpa adanya perantara. Contohnya seperti apa? Zaidun. Nah, lafaznya itu menunjukkan kepada sesuatu yang dinamai. Zaidun fa innahu, maka sesungguhnya Zaidun itu ya dulu ala dzatil maudu'i, menunjukkan atas zat yang diberikan nama orang. Maksudnya itu adalah orang yang dikasih nama sama orang tuanya. Nama Zaid diberikan orang tuanya. Laha bila qarinatin, gitu. Tanpa ada qarinah atau tanpa adanya perantara, gitu. Ketika orang ada yang bilang Zaid, kita sudah tahu. Berarti ini orang yang dikasih nama Zaid. Gitu maksudnya lafaz, gitu. Dan itu tidak hanya untuk isim alam saja. Apapun itu, hewan sudah diberikan nama kucing dengan kesepakatan yang berlaku di tempat tersebut. Hewan berkaki 4, berbulu, seperti itu. Itu adalah az-zahir. Nah, pengertian dari pensyarah itu. Itu Syamat Zainidah. Taib, dan kita masuk ke mutmar. Wal mutmar, apa sih itu mutmar? Domir, nah ini maksudnya domir. Apa itu domir? Domir, mutmar itu adalah ma dalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin bi qarinati takallumi awil khitabi awil ghaibati. Mutmar itu adalah apa-apa yang menunjukkan kepada orang yang berbicara atau orang yang diajak bicara, au ghaibin atau orang yang dibicarakan. Bi qarinati takallumi. Dengan apa? Dengan perantara at-takallum atau keterkaitan dengan orang yang berbicara. Awil khitab atau dia berkaitan dengan orang yang sedang diajak bicara, atau dia juga berkaitan dengan orang yang tidak diajak bicara. Adanya qarinah kalau domir, gitu. Kalau zahir bila qarinatin, tanpa adanya qarinah. Tetapi kalau mutmar harus ada qarinah, harus ada perantara. Contohnya, ana untuk mutakallim, anta itu untuk mukhatab, wa huwa untuk ghaib. Dan mubtada berupa mutmar ini, berupa domir ini terbagi menjadi dua. Wa huwa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin. Dia terbagi menjadi dua, yaitu muttasil dan munfasil. Fal muttasilu, maka yang muttasil itu apa pengertiannya? Huwa ma yajibu ittisaluhu bi'amilihi. Nah, muttasil itu adalah yang wajib ittisaluhu, bersambungnya dia dengan amilnya. Wala yaqa'u ba'da ila, dan dia tidak terletak setelah illa fil ikhtiyar. Wa taqaddamat amthilatuhu fi babil fa'il, dan telah lewat contohnya di bab fa'il. Contohnya apa di bab fa'il? Dorob tu sama dorobna ila akhiri ma taqaddama. Itu adalah apa? Domir-domir yang muttasil. Domir-domir yang muttasil. Dan mubtada juga ada yang muttasil.
Dan munfasil itu adalah ma yabtada'u bihi. Nah, domir munfasil itu seperti domir apa? Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ini semuanya domir munfasil, domir rofa munfasil. Yang mana kalau antum ini taruh di awal kalimat, dia menjadi mubtada. Dan itulah mubtada domir rofa munfasil, yaitu tadi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Wa yaqa'u ba'da illa. Wa yaqa'u ba'da illa. Jadi huwa, huma, hum itu bisa terletak setelah illa. Illa huwa, illa huma, illa hiya, kecuali di dia, itu bisa. Wa huwa ma asyara ilahi biqaulihi. Dan dia adalah apa-apa yang menunjukkan atasnya dengan perkataan wal mutmaru ithna asyara. Dan domir itu terbagi menjadi berapa? Ithna asyara, 12. Kenapa 12? Padahal tadi Anda menyebutkan yang 14. Karena antuma kan ada 2 dijadikan 1. Huma kan ada 2 dijadikan 1. Baik, maka jadilah 12. Contohnya wahia. Asyara wahia, dan dia contohnya seperti ana, yaitu seperti ana. Ana ad-dalu 'alal mutakallimin. Ana menunjukkan atas orang yang berbicara. Fi nahwi qaulika, contoh dalam perkataanmu. Ana qaimun, mana mubtada'nya? Ana itu. Ana mubtada'nya. Baca i'rabnya. Fadhal, iqra. Fa'ana dhamirun raf'un munfasilun mubtada'un mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Wa qa'imun khabaruhu marfu'un bid-dhammati adh-dhahirati. Baik, syukran, barakallahu fik. Nah, jadi ketika kita ingin mengi'rab ana, ketika antum temukan ana itu sebagai mubtada, ada kaidah i'rabnya. Bagaimana tata cara mengi'rabnya? Antum harus jelaskan dulu. Dia bentuknya apa? Domir kan? Domir rofa munfasil. Dan kedudukannya sebagai mubtada. Dan dia bukan mu'rab. Kenapa bukan mu'rab? Karena domir. Domir itu mabni. Nggak bisa dia berubah jadi ina, ani, unu ketika masuk amil. Enggak. Karena dia mabni, dia nggak berubah. Lalu kita sebutkan mubtadaun mabniun. Mabninya pasti ada di atas apa? Di atas sukun. Kenapa dikatakan di atas sukun? Anak ini mabni di atas sukun. Karena dia bersambung dengan alif. Sejatinya alifnya itu punya harokat. Harokatnya sukun. Anak. Fi mahalli raf'in, jelas. Dia pada posisi rofa. Pada kedudukan rofa, karena dia menempati tempatnya mubtada. Oleh sebab itu fi mahalli raf'in. Itu kalau kita mengi'rab isim yang mabni fi mahalli raf'in. Tapi kalau kalau isim kalau sesuatu yang mu'rab, kita i'rabnya dengan apa? Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu misalkan, atau al-waw gitu. Itu i'rab untuk yang mu'rab. Tapi kalau i'rab untuk yang mabni, cukup kita katakan fi mahalli saja. Yaitu mabniun ala apa? Fi mahalli apa. Wa qaimun, dan qaim ini adalah khabaruhu. Khabarnya dari ana marfu'un bid-dhammati zahirati. Kalau diteruskan ala akhirih. Itu untuk contoh ana qaimun. Kita lanjut ke nahnu. Wa nahnu. Ini nahnu. Apa sih nahnu itu?
Nahnu itu adalah ad-dalu 'alal mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu. Nahnu adalah yang menunjukkan atas orang yang berbicara, wa ma'ahu ghairuhu, dan bersamanya ada selainnya. Ada si mutakalim, terus ada juga orang selain si mutakalim. Lebih dari 2 atau lebih dari 1. Maka sudah dibilang kami. Atau awil mu'azzimu nafsahu, atau dalam rangka mengagungkan dirinya. Fi nahwi qaulika, pada contoh perkataan antum, nahnu qaimuna. Nahnu qaimuna. Bagaimana i'rabnya? Sama aja kayak yang di atas kok. Nahnu dhamirur raf'in dhamirun raf'un munfasilun mabniun 'ala ad-dhami fi mahalli raf'in mubtada'un. Dhamir rafa, dhamirur raf'in munfasilun, dhamirur raf'in munfasilun, dhamir rafa yang munfasil, mabniun 'ala dham, di atas dhammah, fi mahalli raf'in mubtada'un, pada kedudukan rafa sebagai mubtada, karena dia mubtada. Wa qaimun, dan qaimun khabaruhu marfu'un bil wawi, bukan dengan dhammah ya. Marfu'un bil wawi. Li'annahu jam'u mudzakarin salimun. Baik. Wa anta. Kita lanjut anta. Di fathah ta ya. Ini dengan di fathah taknya. Karena kalau nggak dikasih ini nanti bisa anti. Nah, anta itu apa sih domir anta? Bisa antum garis bawahi. Ad-dalu 'alal mukhatab, yang menunjukkan atas orang yang diajak bicara laki-laki. Contoh, dalam contoh perkataan antum, anta qaimun, kamu adalah orang yang berdiri. Fa'an, ini dipisah ya, maka ini cukup bagus. Fa'an, an ini bukan amil nasab ya, bukan amil nasab. An bersambung dengan ta. Anta, sejatinya annya itu adalah dhamir rafa munfasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Wa ta yang bersambung dengan anta tadi itu harfu khitab. Harfu khitab. Huruf yang menunjukkan atas orang yang diajak bicara. Jadi dhamir rafa munfasilnya apa? An tadi, gitu. Tapi bisa juga antum bilang anta, bisa. Wa qaimun, dan qaimun adalah khobar mubtada marfu bid dhammah, dengan dhammah zahir yang nampak terlihat terbaca di akhirnya. Wa anti bikasrita, wa anti bikasrita, dengan kasroh taknya. Ini menunjukkan atas apa? Ad-dalu 'alal mukhatabatil muannas, atau bisa juga dikatakan lil mukhatabatil muannasati fi nahwi qaulika, untuk orang yang diajak bicara perempuan, atau untuk perempuan yang diajak bicara, untuk perempuan yang diajak bicara. Fi nahwi qaulika, pada contoh ucapan antum, anti qaimatun. Nah, harus dikasih penanda muannasnya untuk khobarnya. Karena mubtadanya muannas. Wa an, fa'an, dan an pada lafal anti, annya saja, itu adalah dhamir rafa munfasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Wa ta itu harfu khitab lagi. Harfu khitab, tapi untuk yang muannas, perempuan. Oleh sebab itu dia di kasrah. Kalau di fathah muzakkar. Wa qaimatun, dan qaimatun khabarul mubtada'i marfu'un bid dhammatiz zahirati. Qaimatun adalah khabar mubtada yang dirofa dengan dhammah yang nampak fi akhirih, di akhirnya. Wa antuma, dan antuma lil musanna sawa'un kana mudzakkaran aw muannatsan. Ini untuk antuma bebas, maka dijadikan satu, antuma untuk mudzakkar dan juga
annas. Fi nahwi qaulika. Contohnya antuma qaimani. Antuma qaimani. Fa'an dhamiru raf'in munfasil mubtada'un mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Wa ta'u harfu khitab wal mim. Nah, ini ada namanya mim, itu adalah huruf imat sebagai penyanggah alif biar alifnya bisa masuk sebagai penanda musanna, penanda tasniyah. Nah, al alif itu adalah harfu dalun ala tasniyah. Wa qaimani khabarul mubtada'i marfu'un bil alif. Qaiman adalah khobarnya dari antuma yang dirofa dengan alif. Li'annahu, karena dia adalah musanna. Lalu kita masuk ke mubtada yang antum, masih ke dhamir rofa munfasil. Wa antum li jam'i dzukuril mukhatabina fi nahwi qaulika. Antum untuk jamak mudzakkar yang diajak bicara fi nahwi qaulika. Contohnya pada ucapan antum, antum qaimuna, kalian adalah orang-orang yang berdiri atau kalian sedang berdiri. Fa'an, maka an pada lafal antum itu adalah domirnya, yaitu domir rofa munfasil, dan dia sebagai mubtada mabni yang dimabnikan ala sukun, di atas sukun fi mahallir raf'in, pada tempat rofa. Wa ta pada lafal antum, taknya saja adalah harfu khitab. Wal mim, mim sukun di situ adalah alamatul jam'i. Taib, dan kata qaimuna itu adalah khabarul mubtada'i, dia adalah khabar dari antum. Rofa juga, rofaknya dengan apa? Dengan wawu tanda rofaknya. Kenapa? Li'annahu jam'u mudzakarin salimun, karena dia jamak mudzakkar salim, nggak bisa dikasih dhammah, makanya diganti jadi wawu niyabatan anit dhammah. Dan nun yang ada di qaimuna itu iwad anitan tanwin. Baik. Kita masuk ke antunna, yaitu kalian perempuan. Wa antunna li jam'il inathil mukhatabati. Nah, untuk jamak perempuan yang diajak bicara, kalian perempuan. Contoh ucapan antum, antuna qaimatun. Nah, bukan qaimuna lagi, tapi qaimatun, jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Antuna itu adalah mubtada'nya berupa domir rofa munfasil. Fa'an, maka an pada lafal antunna itu adalah domir rofa munfasil sebagai mubtada yang mabni di atas sukun pada tempat rofa. Ya, jelas tempatnya mubtada. Wata, dan tak pada lafal antunna itu adalah harfu khitab. Wan nun, dan nunnya yang bertasydid itu alamatul jam'in niswah, penanda jamak perempuan. Wa qaimatun itu adalah khobarnya untuk antunna yang dirofa dengan dhammah dhahirah. Bentuknya jamak muannas salim. Kita masuk ke yang ghaib, yaitu huwa. Huwa. Wa huwa lil mufradil ghaib, ini untuk satu orang yang dibicarakan atau orang yang tidak hadir. Huwa. Fi nahwi qaulika, pada contoh ucapan antum, huwa qaimun, dia sedang berdiri atau dia adalah orang yang berdiri. Fahuwa, huwa adalah domir rofa munfasil mubtada'un mabniun alal fathi. Domir rofa munfasil yang terpisah. Okay. Mubtada, dia sebagai mubtada mabni, ya, mabni tidak mu'rab karena dia isim domir. Mabninya di atas apa? Di atas fathah. Kita lihat harokat wawunya apa? Fathah. Di mahallir raf'in, jelas karena dia berada di posisi atau tempatnya mubtada, dan mubtada adalah isim-isim yang di rafa. Qaimun, ya sama seperti yang di atas ketika mufrad, yaitu khabaruhu marfu'un bid-dhammati zahirati. Khabarnya dari huwa yang dirofa dengan tanda dhammah zahirah yang nampak. Wahia, kita masuk ke mubtada
hiya lil mufradatil ghaibah, untuk satu orang perempuan yang dibicarakan atau satu orang perempuan yang tidak hadir dalam situasi pembicaraan. Hiya qaimatun, dia perempuan berdiri. Fahiya, maka hiya adalah dhamir rafa munfasil. Dhamir rafa munfasil mubtada, dia sebagai mubtada mabni, tidak mu'rab karena dia isim dhamir. Mabninya 'alal fathi, di atas fathah. Fi mahalli raf'in, pada tempatnya rofa, pada kedudukan rofa, yaitu pada tempatnya si mubtada. Wa qaimatun, dan qaimatun ini adalah khobarnya marfu'un yang dirofa dengan tanda apa? Dhammah zahirah. Kita lanjut yang huma, ini untuk mereka dua orang. Gitu. Lil musannal ghaib, atau apa? Lil musannal ghaib sawa'un kana mudzakkaran aw muannasan. Untuk dua orang ghaib laki-laki maupun dua orang ghaib perempuan. Contohnya dalam ucapan antum ketika antum mengucapkan huma qaimani. Huma qaimani. Fahuma, maka huma di situ adalah dhamir rafa munfasil mubtada, sebagai mubtada mabni ya. Mabni di atas sukun fi mahalli raf'in, pada kedudukan rafa. Maka qaimani adalah khobarnya dari huma yang dirofa dengan alif. Kenapa dia dirofa dengan alif? Karena dia musanna. Kita lanjut ke hum. Wa hum li jam'i dzukuril ghaibina fi nahwi qaulika. Hum ini untuk jamak muzakkar yang ghaib, yang dibicarakan. Fi nahwi qaulika hum qaimuna, mereka berdiri, mereka laki-laki berdiri. Maka hum di situ adalah dhamir rafa munfasil sebagai mubtada mabni yang dimabnikan di atas sukun, karena di atas mimnya sukun, maka dia mabni di atas sukun. Fi mahalli raf'in, pada posisi rafa, karena dia menempati kedudukan atau tempatnya si mubtada. Wa qaimuna, qaimun ini adalah khobarnya marfu, dia dirofa dengan tanda wawu li'annahu jam'u mudzakarin salimun, karena dia jamak muzakkar salim. Wa hunna, dan hunna ini untuk jamak muannas ghaib. Nah, untuk mereka perempuan. Fi nahwi qaulika, pada contoh ucapan antum, hunna qaimatun. Hunna qaimatun. Qaimatun jamak muannas salim. Maka hunna dalam lafal atau kalimat hunna qaimatun adalah dhamir rafa munfasil, yang mana ia sebagai mubtada mabni, yang mabni di atas fathah pada kondisi rafa, posisi rafa, fi mahalli raf'in, kedudukan rafa. Wa qaimatun, dan qaimat itu adalah khobarnya hunna marfu'un bid dhammati zahirati, yang dirofa dengan dhammah zahirah. Summa, kemudian, innal musannifa rahimahullahu ta'ala li wuqu'i ba'diha mubtada'un biqaulihi nahwu qaulika anna qa'imun wa nahnu qa'imun wa taqaddama i'rabul mithalaini wa ma ashbaha dzalik min al-amtsilatis sabiqah. Kemudian sesungguhnya, bahwasanya musannif yaitu al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullahu taala memberikan contoh untuk apa? Wuqu'i ba'diha, yang terletak sebagiannya yaitu menjadi mubtada dengan perkataannya nahwu qaulika ana qaimun wa nahnu qaimuna. Jadi beliau hanya memberikan berapa? 2 contoh kalimat untuk dhamir rafa munfasil. Kalau contoh-contoh yang disebutkan tadi itu dari pensyarah. Sama contohnya untuk ana qaimun, nahnu qaimun.
Nah, gitu. Maka taqaddama i'rabul mitsalain. Telah berlalu i'rabnya ya di atas dari dua contoh ini, yaitu contoh ana qaimun dan nahnu qaimun. Bagaimana i'rab ana qaimun? Bagaimana i'rab ana qaimun? Siapa yang bisa? Baik, Riki. Ajib anil as'ilah. Bagaimana i'rabnya? I'rab dari lafal atau kalimat ana qaimun. Fadhol di i'rab. Riki. Yang ana dulu. Iya, jelas. Di i'rab dulu dari ananya. Ana domirun, domir rofa munfasil mubtada mabni ala sukuni fi mahalli raf'in. Dan qaimun khobar khobar marfu bi dhammah dhahirah. Baik, Tariq, fadhol di i'rab hunna qaimatun. Hunna qaimatun. Hunna mubtadaun hunna ismun mabniyun dhamirun fi Dhamiru raf'in dhamiru raf'in wa munfasilun munfasilun mubtada al-mubtada'un mubtada'un mabniyun mabniyun ala sukuni ala fathi ala fathai fi mahalli raf'in. Baik. Qaimatun Khabarun khabaruhu marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiruhu. ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Baik. Coba ini dong. Akhuna Umar. Fadhol di i'rab antuma qaimuna. Antum qaimuna. Di i'rab antum qaimuna. Gak ada. Nggak ada juga. Oke. Baik. Jadi sebelum kita masuk ke pembagian khobar, jadi kita simpulkan dulu bahwasanya mubtada itu bisa berupa isim zahir, bisa juga berupa isim domir. Dan domirnya itu bisa dia munfasil dan juga muttasil. Domir munfasil itu adalah domir yang terpisah. Apa saja domir munfasil? Nah, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu namanya domir rofa munfasil. Karena nanti ada juga domir nasob munfasil. Kalau domir nasob munfasil itu apa saja? Iyahu, iyahuma, iyahunna, iyaka, sama iyaya, sama iyana. Kalau domir muttasil yang tersambung, nah dia bisa bersambung dengan huruf.
bisa bersambung dengan isim, bisa bersambung dengan fi'il, itu domir yang muttasil. Domir muttasil dengan huruf yang bersambung dengan huruf seperti apa? Fika, fi huruf jar, kafnya itu domir. Takdirnya apa? Anta. Terus domir yang bersambung dengan isim, contohnya apa? Kitabuhu, kitabuka, kitabuki, ki-nya, hu-nya, ha-nya, kitabukum, kum-nya. Itu semua domir muttasil fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Gitu, bentar. Lalu ada domir-domir muttasil yang bersambung dengan fiil, dan ini biasanya dia menjadi fa'il. Contohnya fa'altu, fa'alna. Oke. Kita masuk sedikit baca, tapi insya Allah akan kita lanjutkan sore hari ini. Khobar kita habiskan nanti sore. Kita baca sedikit. Wal khobaru kismani. Jadi khobar itu juga terbagi menjadi dua. Tapi pembagian khobar itu bukan seperti mubtada, zohir dan mutmar. Atau fa'il dan naibul fa'il. Tidak, dia beda. Yaitu mufrad dan ghairu mufrad. Mufradnya yang seperti apa, ghairu mufradnya seperti apa, insya Allah akan kita bahas pada sore hari nanti. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.